tombol subscribe. Hai learners, how's it going? Welcome back to Akses Belajar, tentunya masih bersama saya, Mr. Chan. Nah, teman-teman di rumah, tahu nggak sih apa itu yang disebut dengan linking verb? Mungkin teman-teman di rumah sering banget mendengarnya. Nah, berikut ini videonya mengenai apa aja sih jenis-jenis linking verb dan bagaimana contohnya. Oke, maka dari itu disimak terus ya videonya. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu terdapat 6 jenis loh teman-teman. Yang salah satunya diantaranya adalah linking verb. Meskipun jenis kata kerja bahasa Inggris yang satu ini tuh sering banget digunakan dalam percakapan sehari-hari, nyatakan tidak banyak yang menyadarinya. Lantas apa sih sebenarnya linking verb itu dan bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita bahas ya. Nah, linking verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan deskripsi atau informasi yang disebut sebagai subject complement. Jenis kata kerja ini dapat didefinisikan dalam 3 penggunaan ya. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara subjek dan pelengkap kalimat ataupun subject complement. Yang kedua, menghubungkan subjek dengan informasi yang lebih menggambarkan subjek tersebut. Nah, penggunaan yang ketiga itu bisa mengidentifikasi nih teman-teman hubungan atau kondisi yang ada. Sementara itu, subject complement ataupun predikat yang dimaksud di sini adalah kata benda atau nouns atau juga kata sifat atau adjektif dan kata ganti yang disebut dengan pronoun. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan berupa jenis kata lainnya yang berperan sebagai kata kerja ataupun kata sifat. Nah, berikut ini harus teman-teman ketahui macam-macam linking verb terlebih dahulu ya. Nah, secara umum nih, ada 2 jenis linking verb, yaitu verb of sensation dan yang kedua adalah verb of being. Yang keduanya tentu saja memiliki perbedaan yang fungsinya berbeda-beda. Nah, kita lihat yang pertama yang disebut dengan verb of sensation atau disebut dengan five senses. Five senses tahu kan, indera penglihatan, penciuman, dan lain-lain. Kelompok kata kerja yang berkaitan dengan indera penglihat, pendengar, perasa, pencium, dan pengecap. Contohnya itu seperti verbnya ada feel, look, smell, sound, dan taste tentunya. Nah, yang kedua, verb of being atau disebut dengan state of being ya, adalah kelompok kata kerja yang berkaitan dengan satu keadaan. Berikut adalah beberapa contoh yang sering banget digunakan ya, seperti act, appear, to be, ada am, is, are, ada to be, was, were, be, being, been ya kan. Kemudian ada verb become, continue, get, grow juga, prove, remain, seem, dan stay, dan banyak lainnya. Nah, agar teman-teman semakin paham, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan linking verb. Baik itu yang tadi ada verb sensation maupun ada juga verb of being. Oke, contoh yang pertama adalah I don't like the smell but it tastes good. Tadi linking verbnya itu adalah smell, yang artinya aku tidak suka baunya tapi rasanya enak. Nah, contoh yang kedua, I think he act weird that night. Linking verbnya ada act, yang artinya aku pikir dia bertingkah aneh malam itu. Contoh yang ketiga adalah Miss Smith became suspicious after she saw the door was open. Yang artinya Nyonya Smith curiga setelah dia melihat pintu itu. Nah, terus gimana cara untuk membedakan linking verb dengan verb lainnya? Meskipun ada daftar kata kerja yang termasuk ke dalam linking verb, kata kerja tersebut tidak selamanya merupakan linking verb ya teman-teman. Seringkali keberadaan linking verb dalam kalimat terbilang membingungkan karena mirip dengan verb lainnya. Nah, yang pertama ini adalah linking verb yang tidak sama dengan action verb tentunya.
Perlu diingat nih teman-teman, bahwa linking verb memberi tahu informasi tentang subjek, bukan apa yang dilakukannya. Contohnya nih, biar teman-teman lebih paham ya. She looks at the beautiful flowers and smiles. Good job, Atari 621. Contoh yang kedua, she looks pretty when she smiles. Nah, pada kalimat yang pertama, kata kerja looks merupakan aktivitas yang sedang dilakukan oleh si she, ya kan? Yaitu artinya melihat. Sementara pada kalimat yang kedua, kata kerja looks digunakan untuk menyatakan keadaan subjek she yang artinya terlihat. Nah, looks pada kalimat kedua itulah yang termasuk dengan linking verb. Seperti itu cara membedakannya. Nah, yang kedua, linking verb berbeda dengan auxiliary verb. Auxiliary verb itu bisa disebut dengan to be. Yang to be yang kita tahu bahwa ada am, is, are, was, were, been, being, dan lain-lain, termasuk linking verb. Namun ada kalanya mereka berperan sebagai auxiliary verb dalam kalimat ya teman-teman. Sebagai contoh, yang pertama adalah she is pretty when she smiles. Contoh yang kedua, she is smiling when she sees the flower. Pada kalimat kedua adalah is, to be-nya berfungsi untuk membantu action verb. Ada smile tadi. Jadi makanya dia smiling verb ing yang berubah menjadi kita ketahui bahwa tensesnya itu adalah present continuous. Nah, yang ketiga, linking verb itu dapat diganti dengan be verb namanya. Cara lain membedakan linking verb dengan verb lainnya adalah jika teman-teman mengganti kata kerja linking verb dengan to be ya. Jika salah satu diganti maka atau artinya itu sama, maka kata tersebut benar merupakan linking verb. Contohnya nih teman-teman, she looks pretty when she smiles. Contoh yang kedua, she is pretty when she smiles. Itu terlihat berbeda dari antara dua contoh tadi. Nah, begitulah cara bagaimana membedakan linking verb, dan teman-teman juga sudah tahu jenis-jenis linking verb serta sudah tahu juga contohnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.